يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat karena tadi MC Bupantun, Allah kumpul Bupantun. Jalan-jalan ke talang betutu yang gak galak ucap salam tandonyo buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kali buntu baca. Innal hamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa kallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la rasula wa la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga saat dan detik ini. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangkaian takziah malam ketiga atas meninggalnya almarhum Bapak Sardi bin Nazoli. Mudah-mudahan hadirnya kita dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum orang tua daripada Ustadz Ali Sodikin MPDI yang beberapa waktu yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala termasuk boleh diberikan syafaat, boleh diberikan bantuan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, tokoh masyarakat, tokoh agama hadir di sini. Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Kiai Haji Dr. Mutrik Qori MA, aminkan doktornya. Amin. Yang kami muliakan juga ada hadir di sini Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiyah Kiai Haji John Rusli SPDI, calon S2 juga di pasca sarjana di IAKI Ittifaqiyah. Yang kami banggakan, yang kami muliakan para asatizah dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, dan juga yang kami hormati, yang kami banggakan kiai yang hadir di sini dari dusun inilah, mungkin tetangga. Ada kiai dari Nagasari apa Nagabona? Oh, Nagasari. Ada alumni Ittifaqiyah dia ini, Ustaz Kiai Sazili Mustafa. Oh, Ya Burelo. Sazili Mustafa ini angkatan Ustaz Ari Al-Hadi kalau tidak salah, Wamul 2. Terzeri. Ya, ada. Terzeri. Kalau para anakku cak tuaku. Oh. Padahal kalau para anak lebih kami dari dia itu setahun di atas, di bawah kami beliau ini kan. Cuma paraan cak tua dia. Dulu beliau ini putih tiap kali, alhamdulillah. Putih hilang tinggal itu nih bah. Putih itu boleh ada kan. Ada kemutungan Ustaz. Bapak Ibu para jamaah tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang datang dari tetangga dusun itulah maupun di luar dusun, ada dari Munggu, juga ada dari Palembang, mobil khusus juga para asatizah dari Inalaya juga hadir di sini. Pengurus dari IAKI Ittifaqiyah hadir, banyak dokter di sini. Kalau bahasa dusun Inalaya itu melipang dosen yang marak di sini.
hadir di sini. Juga yang kami banggakan tak luput adalah Bapak Kades Desa Kasa. Oh Kasa. Aku ingat Kasa tuh lagu Roma Irama. Kasa, Kasa ada lagunya kan? Azza, Oh Azza. ada salah dulu ya. Memang salah ini. Sengaja aku tuh. Bapak Ibu jamaah takziah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku ini diamani oleh Ustadz Ali Sadikin MPDI untuk ngisi. Sebenarnya amanah yang berat ya. Cuman aku ini kalau nak sejarah masih ada sangat dikit darah Uhang Ugan. Jadi umat aku ini ya Uhang Ugan. Tepatnya dusun Umeh Ugok kami, buyut kami itu Lebok Kemiling itu. Au dia jauh lagi. Cuman aku ini Uhang dusun besar di kota. Inilah putih nih. Amal-amal di sini cak pusat sajili. Awas kalau pecah ban. Dah lama aku dari sini. Dulu ke sini jalannya banyak kolam. Sekarang alhamdulillah kolam agak berkurang ya. Iya. Dulu banyak kolam tengah-tengah. Kolam Iya. lili, apa segala macam. Rusak Alhamdulillah jalan. mulai berkurang. Insyaallah lama-lama juga akan lancar jalannya. Amin, amin, amin. Mungkin kami juga banyak silaturahmi, syafari dakwah khususnya ke desa Kasa ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah ada banyak karena kami juga agak jauh dari Indralaya. Kita saling mengingatkan tentang masalah kematian. Maka Al-Quran jelas menjelaskan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal sudah datang, tak baca diawalkan, juga tak baca diakhirkan. Tak baca nak nulu-nulu, apalagi kita nak mengakhiri kematian ajal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kematian ini bukan berdasarkan apa baik pangkat jabatan atau berdasarkan abjad nama. Kalau nama yang tidak lemak yang nama A itu misalnya. Murid kami banyak. Akmaludin misalnya. Ateng ada itu. Yang paling lemak tentu kalau berdasarkan abjad aku sendiri. Boleh Z terakhir Zainuddin. Tapi ajal tentu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak baca kira ada yang tua, ada yang muda juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala man tula umruhu wa hasunna amaluhu. Yang terbaik barang siapa yang dia panjang umurnya wa hasunna amaluhu, banyak amal kebaikannya. Jadi kalau tak menjamin orang yang yang panjang umur namun tak banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama bahaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang dia umurnya tidak panjang tapi banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala, niscaya dalam berkah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu ada lagunya. Wah, orang yang lama dah tahu. Walaupun hidup 1000 tahun, aman lihat semayang kena tangan tu lah oleh malaikat. Kuncinya paling utama adalah ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke yang lain insyaallah akan menurut daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama yang dia ini hidupnya sendirian di rumahnya. Rumah ini kalau bahasa sini dangau, tidak salah ya. Dangau, aman kaki keting, macam-macam ya. Aman cengkok behok mah basuhan ugan-ugan ya. Di dalam kamar ulama ini dia sudah membangun sebuah makom lah ngedok kuburan dia belum mati, asak tidur malam dia dalam tidur, bukan di kasur tidurnya yang empuk-empuk, tak ada, dia tidur di dalam kubahnya dia, makomnya tadi, dan nyiapkan makomnya sendiri. Lalu ditanya oleh orang-orang kampung tetangga, ayo ulama ngapur dengan tuh kalau tidur tak ada di kasur, tapi tidur di tempat yang sudah disiapkan, yaitu makam tadi ya, pekuburan yang 2x1 tipenya kecilnya ya, tapi insyaallah itu muat. Ini kata ulama tadi untuk mengingatkan aku supaya aku hidup ini sementara, supaya kapan aku hidup ingat kematian. Asa aku nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku selalu ingat dengan kematian. Nah di kita biasa, di kami Indralaya itu sebelah makam kami itu banyak rumah
Muka rumah kuburan, bagus, ingat kematian. Muka rumah Alfamart, nggak belanja tuh ha. Ya, muka rumah mall misalnya kan. Tapi kalau membuka rumah di belakang sudah ada kuburan, ada makam, maka niscaya kita ingatkan bahwa lama-lama juga kita akan dipanggil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini, kita sama-sama takziah di rumah kediaman Ustaz kita Ali Sadikin MPTI. Tapi lama itu kita juga akan dikunjungi juga. Cuman kapan waktunya tak tahu. Tulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, pernah bersabda bahwa setiap hari kita manusia ini akan selalu dilihat oleh malaikat Israel kurang lebih tak lama adalah 70 kali. Sehari itu 70 kali malaikat Israel ngawasi kita. Maka 70 kali deh 24 jam. Namun kuhitung tuh kurang lebih semenit lebih 20 detik kita dilihat oleh malaikat Israel. Dikunjungi, masih aku. Kapan semenit jengoknya. Maka tentu Israel pernah menangis. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ya Israel ngapa dengan nangis? Bak baca aku tak nangis. Ketika aku memanggil makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dia lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehidupan ini tentu kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai di akhir hayat kita su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak baca nilai-nilai, mati nak semayang lian, tak baca. Mati nak dalam tidur lian, tak baca. Karena urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwa manusia itu umumnya akan wafat meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Jangan salah, mudah ngakok mati. Pemain bola banyak yang meninggal kan, yang belum lama pemain badminton itu mati setelah olahraga. Tapi yang terbaik minimal amun tak baca lagi ibadah, amun tak baca dan ngaji, dan melo taklim, minimal dan tak ada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amun dan nongkrong, judi misalnya, nauzubillah min dzalik. Nguling di rumah, rupanya nguling apa? Nyontang nomor, mati, nauzubillah min dzalik. Pagi-pagi melu ayam rupanya. Nyambung. Nauzubillah min dzalik. Maka yang terbaik nak husnul khatimah kita selalu minimal tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang masih hidup ini, pertama yang kita lakukan terhadap orang yang wafat, dan ingat kita kematian selalu husnuzon, baik sangka terhadap orang yang sudah wafat. Dan adat kita biasa diumumkan oleh khalifah kapan nak meninggal, nak dibawa ke kuburan, mesti diumumkan, Bapak Ibu jamaah, almarhum ini adalah orang yang baik. Mesti jawabnya baik, walaupun mungkin dalam hati kamu yang mati ini pucuknya tahun misalnya, tapi tetap kita husnuzon. Tapi kita yang belum meninggal ini seuzon terhadap kita dari pribadi, supaya kita banyak-banyak kapan mati ini dalam keadaan minimal tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka husnuzon adalah pikiran yang bijak, yang baik, supaya tidak berbuat tidak baik kepada orang lain. Nak baik sama kepala, nak baik dengan tetangga, audek dia jahat hati segala macam, tak ada jahat perengaman segala macam itu. Maka jauhkan sifat itu, insyaallah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang kedua, kapan kita ke kematian tadi, galak-galak ziarah, nengok makom. Dia ada bid'ah tuh. Yang bid'ah tuh kapan ziarah, nyari cecak, nengok telok, masang nomor. Nah itu yang bid'ah namanya itu. Tapi sekedar mengingatkan, maka tidak, bukan hal yang bid'ah. Bahkan Rasulullah SAW ketika Khadijah sudah wafat meninggal dunia, suatu malam Rasulullah SAW ini dewean, suhangan ke kuburan setelah Fathul Makkah. Lalu beliau sendirian dijenguk oleh Wahab. Salah satu asbab kenapa kita dibolehkan untuk ziarah. Di pucuk kuburan itulah Rasulullah SAW ngomong bicara kepada Khadijah, ya Khadijah, amun dak dengan dulu galak nulung aku berdagang segala macam, menjual duit segala macam untuk berdakwah.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak baca menang melawan kekafiran. Dan itu salah satu bahwa Rasulullah SAW, kita ini boleh namanya sih ziarah asal tak ada salah nih niat. Minimal kapan yang meninggal lama-lama kita juga begitu juga perasaan itu kan. Tentu jauh pada hubbut dunia, jauhkan cinta dengan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ada orang hidup berbagai megahan, dunia saja. Nakok baik sampai malam nakok. Nak dunia baik, ibadah tak adalah. Semayang tinggal gara-gara nakok barang lagi ya. Nyari apa baik kan? Nakok jadi, yang penting ibadah tetap jalan. Itulah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, imbang antara dunia dan akhirat. Yang sampai hatta zurtumul maqabir, sampai nak mati baik masih mikirkan dunia. Dunia hilang, akhirat hilang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang perlu kita lakukan yang kita yang masih hidup ini, istighfar kepada Allah Subhanahu, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi istighfar adalah nikis dosa-dosa kecil kita, mengurangi dosa-dosa kita lewat istighfar. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Ibnu Kam menjelaskan bahwa kalau orang yang diistighfar 25 kali dalam sehari semalam, maka niscaya dia akan jauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Au dibagi, kalau kita biasa istighfar 3 kali setelah semayang, jadikan 5. Karena kita semayang 5 kali, ya 5 kali 5 25. Ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu mudah-mudahan almarhum Bapak Sabdi bin Nazari termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kuburannya luas lebar rahmat Allah Subhanahu wa taala atas berkah amal ibadah selama kurun waktu 79 tahun kehidupan beliau, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa khilaf diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.